Pagi pemirsa, Fake News kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi terkini. Bersama saya Putri Novianti dan rekan saya, Arya Sena. Kami akan menyampaikan berita yang aktual, menarik, dan terpercaya. Inilah Fake News lengkapnya. Pemirsa, kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat. Namun, di balik kemudahan mengakses informasi, minat baca masyarakat Indonesia justru terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia tercatat sebesar 59,52 poin. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 61 poin. Fenomena ini memperlihatkan bahwa buku fisik kini mulai tersisih, tergantikan oleh layar ponsel dan media digital. Di berbagai daerah, sejumlah toko buku mulai merasakan dampaknya secara langsung. Sepinya pengunjung membuat penjualan menurun. Bahkan beberapa toko terpaksa menutup usahanya karena kalah bersaing dengan platform digital. Kondisi ini mencerminkan penggeseran kebiasaan membaca masyarakat yang kini lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan akses melalui perangkat digital. Namun, di tengah derasnya arus digitalisasi, beberapa toko buku masih bertahan meski mengalami penurunan jumlah pembeli dari tahun ke tahun. Meski toko buku mulai kehilangan pembeli, semangat membaca belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, ruang publik seperti Taman Literasi Marta Christina Tiahahu hadir sebagai upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali budaya membaca di tengah masyarakat. Taman Literasi yang terletak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, pada tanggal 18 Desember 2022. Tempat ini dirancang sebagai ruang terbuka yang menggabungkan rekreasi dan literasi, agar masyarakat dapat menikmati kegiatan membaca dengan cara yang lebih santai dan menarik. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Kotur Nada yang saat ini berada di salah satu toko buku di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, serta Andi Kardiansa di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Namun kita ke Kotur Nada terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di area toko buku. Kita akan bergabung dengan rekan kami Kotur Nada yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Kotur Nada, bagaimana suasana di sana saat ini? Selamat siang Putri dan pemirsa semua yang berada di rumah. Sekarang saya sedang berada di kawasan toko buku di Blok M Square, tepatnya di lantai basement. Suasana di toko buku kawasan Blok M siang ini tampak legang. Di tengah deretan rak yang tertata rapi, hanya beberapa pengunjung yang datang untuk sekadar melihat-lihat ataupun membaca. Kondisi ini menjadi gambaran nyata menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke toko buku fisik, seiring meningkatnya tren membaca digital. Meskipun suasananya tampak tenang, beberapa pengunjung mengaku masih datang ke toko buku karena suasananya yang berbeda dari membaca secara digital. Apa alasan kakak masih memilih datang langsung ke toko buku dibandingkan membaca? Kalau menurut saya sih lebih suka datang secara langsung karena bisa milih, bisa ngeliat-liatnya tuh secara langsung gitu. Yang tadi, apa menurut Anda suasana toko buku seperti ini masih menarik di tengah maraknya bacaan digital? Masih menarik kok, karena kalau toko buku secara langsung itu, secara offline, itu kita bisa ngerasain perbedaan emosional gitu. Terus kita kan bisa lihat secara fisik. Jadi bisa lebih ngerasa ada bedanya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sebagian masyarakat masih menilai pengalaman berbelanja buku secara langsung memiliki nilai emosional tersendiri yang belum bisa tergantikan oleh sistem digital. Menurut kakaknya, apa penyebab utama menurunnya minat masyarakat datang ke toko buku saat ini? Menurut saya, menurunnya minat untuk membaca buku saat ini tuh karena kebanyakan zaman sekarang orang lebih bergantungnya kepada HP. Jadi kebanyakan dari beberapa anak muda zaman sekarang, kebanyakannya dia baca bukunya dari e-book biasanya. Langsung download atau beli dari e-book langsung di Play Store. Jadi menurut saya sih itu, kalau untuk menurunnya minat baca. Meskipun angka penjualan sempat menurun,
Ternyata ada masa di mana penjualan meningkat akibat tren pembelian karena pengaruh media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca sebenarnya belum benar-benar hilang, melainkan perlu diarahkan dengan cara yang lebih relevan dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Meskipun perlahan mulai sepi, toko buku seperti ini masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat yang mencintai suasana baca secara langsung. Para penjual berharap minat baca masyarakat dapat tumbuh kembali, dan toko buku tetap menjadi ruang penting untuk memperkuat budaya literasi. Saya, Khotronada Ashifa, melaporkan dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kembali ke rekan Putri Novianti dan Arya Sena di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Khotronada dan pemirsa. Kita langsung beralih ke rekan Andik Ardiansa di area Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Selamat siang Andik, untuk situasi terkini di lokasi Anda melaporkan bagaimana situasi di Taman Literasi. Ya, selamat siang Sena. Pemirsa, berbeda dengan suasana di toko buku yang kini mulai sepi, Taman Literasi justru menjadi ruang baru yang ramai dikunjungi masyarakat. Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang berlokasi di kawasan Blok M kini menjadi salah satu ruang publik yang menggabungkan rekreasi dan kegiatan literasi dalam satu tempat. Diresmikan pada tahun 2022 oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, taman ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali minat baca masyarakat melalui pendekatan ruang publik yang lebih terbuka dan modern. Tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan, taman ini juga dilengkapi dengan area diskusi, kafe, dan spot membaca yang nyaman di ruang terbuka. Selain menjadi tempat membaca, taman ini juga rutin menggelar kegiatan seperti bedah buku, diskusi komunitas, dan pelatihan literasi digital yang terbuka untuk umum. Tujuannya agar kegiatan literasi tidak hanya sebatas membaca buku, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan produktif. Apa yang membuat kakak tertarik datang ke Taman Literasi Marta Christina Tiahahu ini? Kalau aku jujur kesini tuh karena kan ini lingkungan Blok M, jadi aku sekalian makan terus sambil ngeliat spot-spot buat bengong aja sih kalau aku jujur. Gitu. Dan yang kedua, menurut kakaknya, apakah keberadaan taman literasi seperti ini dapat menumbuhkan kembali minat baca masyarakat, khususnya di kalangan anak muda? Itu bisa banget nambahin minat baca di kalangan anak muda sekarang, karena kan udah dikasih fasilitas nih, kayak di taman literasi ini tuh ada perpustakaan. Walaupun memang dia pakai limit gitu ya orang yang masuk, tapi tetap aja jadi kita punya minat kesini gitu. Pemirsa, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Taman Literasi Marta Christina Tiahahu menunjukkan bahwa budaya membaca masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Meski tantangan digitalisasi semakin besar, ruang publik seperti ini membuktikan bahwa minat baca dapat tumbuh kembali bila disediakan lingkungan yang mendukung dan menyenangkan. Harapannya, taman-taman literasi serupa dapat terus berkembang di berbagai daerah agar semangat membaca tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Demikian laporan dari saya, Andik Ardiansyah, melaporkan langsung dari Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Kembali ke studio. Dari laporan kedua rekan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi digital memang membawa perubahan besar terhadap kebiasaan membaca masyarakat. Banyak toko buku konvensional harus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat bertahan di tengah persaingan pasar digital. Namun di sisi lain, munculnya ruang publik seperti Taman Literasi Marta Christina Tiahahu di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa semangat membaca masih bisa tumbuh melalui wadah yang lebih kreatif dan terbuka untuk masyarakat. Membaca buku bukan sekadar kegiatan mengisi waktu, tetapi juga cara untuk memperluas wawasan dan menjaga daya pikir bangsa. Oleh karena itu, semangat literasi harus terus dijaga, baik melalui buku fisik maupun media digital. Demikian laporan kami hari ini. Saya Putri Novianti. Dan saya Arya Sena. Terima kasih telah menyaksikan 5 News dan sampai jumpa.